الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para bapak dan ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat, jemaah kajian menjelang berbuka Masjid Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Suko Mojokerto. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus sholihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala setelah kita tadi mendapatkan rahmat dari sisi Allah dengan Allah menurunkan hujannya yang cukup deras. Maka jangan lupa di antara ahkam seputar turunnya hujan, kalau hujan baru saja turun, bacalah Allahumma shayyiban nafi'an. Allahumma artinya ya Allah, shayyiban, turunkanlah hujan, nafi'an, yang mendatangkan manfaat. Dan apabila hujan tidak kunjung reda, disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya waktu turunnya hujan adalah waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barusan alhamdulillah di Masjid Al-Imam Syafi'i baru reda hujannya, maka bacalah mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, kami diberi hujan berkat karunia dan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian sore hari ini atau petang hari ini, judul yang kita bawakan adalah jual beli yang terlarang. Jadi dalam Islam ada beberapa macam jual beli yang tidak boleh dan terlarang. Nanti akan kita kupas. Sebelum itu kita akan bahas lebih dahulu tentang masyru'iyatu al-buyu', disyariatkannya untuk berjual beli. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 275, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Wa ahallallahu al-bai', dan Allah menghalalkan jual beli. Jadi Allah menghalalkan jual beli kepada orang-orang yang beriman, hamba-hambanya beriman. Wa harrama ar-riba, dan Dia Allah semata telah mengharamkan riba. Sehingga jual beli adalah perkara yang dihalalkan di dalam agama kita. Dan juga jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan jual beli ini ada beberapa poin yang perlu kita bahas, yaitu Islam menganjurkan kepada kita untuk jujur di dalam berjual beli, dan Islam memperingatkan kita dari dusta dan berbohong serta berkhianat ketika melakukan transaksi jual beli. Di antara dalilnya adalah An Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu,
dari sahabat yang mulia Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al-bayyi'ani bil khiyar, dua orang yang saling bertransaksi jual beli, yaitu penjual dan pembeli. Penjual adalah si pemilik barang, pembeli adalah orang yang membutuhkan barang itu mendapatkan hak al-khiyar. Jadi hak al-khiyar ini hak untuk meneruskan transaksinya atau untuk membatalkannya. Dan khiyar itu kurang lebih dibagi tiga. Ada namanya khiyarul majlis, ini yang dimaksudkan dalam hadis tersebut. Ada yang dinamakan dengan khiyarus syart, khiyar syarat. Dan yang ketiga adalah khiyarul aib, khiyar al-aib. Maka dua orang yang sedang bertransaksi jual beli itu mendapatkan hak khiyar majlis, antara melanjutkan atau membatalkannya. Saya ambil contoh. Saya misalnya kemarin ditelepon anak saya, misalnya Abi atau Abah, ini saya butuh uang untuk bayar kuliah misalkan, atau bayar pesantren. Lalu saya tidak punya uang, tapi saya masih punya HP. Maka saya tawarkan HP saya kepada pihak lain untuk dibeli, saya jual. Ternyata ketika sedang transaksi, saya ditelepon oleh istri saya bahwasanya alhamdulillah ada rezeki dari Allah, jadi Abi tidak perlu menjual HP-nya. Maka saya mengatakan kepada pembeli, mohon maaf, saya tidak jadi menjualnya. Jadi itu boleh dilakukan apabila masih dalam satu majelis. Jadi seperti itu. Dan bisa jadi ya, pembatalan itu datang dari pembeli. Kalau tadi pembatalan datang dari penjual, yaitu saya. Bagaimana itu? Pembelinya sudah kadung senang dengan HP saya. Ternyata dia ditelepon oleh kakaknya, Dek, kamu sudah saya paketkan HP dari Jakarta. Maka dia kemudian menyampaikan kepada saya, mohon maaf Gus Yus, saya tidak jadi beli HP-nya panjenengan. Kenapa Mas? Karena saya sudah dapat paketan HP dari Jakarta, insya Allah besok sudah sampai. Maka boleh dibatalkan dan tidak perlu kita merasa marah. Tidak perlu penjual marah atau sebaliknya pembeli marah. Kenapa? Karena mereka masih dalam satu majelis, masih ada hak al-khiyar untuk memilih antara melanjutkan jual belinya atau membatalkannya. Bisa dipahami ini? Jadi seperti itu, teman sekalian rahmatullah ta'ala. Dan Nabi mengatakan malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah dari majelis bertransaksinya tersebut, majelis jual belinya. Fa in sadaqa, apabila keduanya yaitu pembeli dan penjual jujur, wa bayyana, dan mau menjelaskannya, burika lahuma, maka diberkahi keduanya. Jadi kejujuran itu menyebabkan keberkahan yang Allah turunkan untuk keduanya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala fi bai'ihima, dalam jual beli keduanya. Jadi diberkahi. Makanya jual beli itu pembeli harus jujur, penjual juga harus jujur. Kedua-duanya jujur. Bagaimana itu? Kalau penjual harus jujur, kita bisa memaklumi ya. Penjual jujur, misalkan saya mau jual motor saya harus jujur. Ini motor saya ya, motor tahun 2003, Honda misalkan, Honda Supra 2003. Motor ini asli semuanya, tapi misalkan sebagian dari barang-barangnya atau order dealnya sudah saya ganti. Harus jujur. Kekurangannya saya sebutkan, kelebihannya apa saja disebutkan.
Nah, pembeli juga harus jujur. Jadi misalkan kalau dia tahu motor ini motor antik, harganya mahal, dia harus sampaikan motor panjenengan ini motor antik, tergolong motor antik ini. Sekarang lagi dicari, lagi tren. Orang lagi mencari motor yang seperti ini. Kok dijual murah, misalnya khusus. Dan memang harganya saya beli murah, 4.200.000 misalnya. Oh tidak, sekarang sudah laku sampai 8 juta, 9 juta. Saya beli saja, bagaimana kalau 7 juta? Ini namanya membeli yang apa? Jujur. Jangan sampai nanti setelah dibeli saya kecewa. Kenapa? Ternyata oleh pembeli itu tadi dijual lagi ke pihak lain dengan harga yang tinggi, karena motor saya tergolong apa? Antik, motor lama yang dikejar-kejar apa? Ini apa namanya? Orang-orang yang ingin apa? Memiliki motor tersebut. Maka harus jujur keduanya. Jika keduanya jujur dan menjelaskan, maka diberkahi untuk mereka berdua jual beli mereka. Sebaliknya, wa in katama wa kadzaba, jika keduanya menyembunyikan aib-aibnya, wa kadzaba, dan berbohong atau berdusta, muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan dihilangkan oleh Allah Ta'ala keberkahan dari jual beli mereka berdua. Dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Maka hendaknya seorang muslim demikian, tidak boleh ya dia menyembunyikan aib. Dan di dalam hadis yang lainnya, hadisnya Uqbah bin Amir, beliau mengatakan, an Uqbah ibni Amirin radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. La yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim, ba'a min akhihi bai'an, dia menjual kepada saudaranya satu penjualan yang fihi aibun, di dalam barang yang dijualnya itu ada aib, ada kekurangannya. Illa bayyanahu lah, kecuali dia wajib untuk menjelaskan aib kekurangan pada barang yang dijualnya. Jadi tidak boleh kita menjual barang ada aibnya lalu kita tidak menjelaskan. Saya beri contoh ya. Misalnya ada seseorang namanya Ahmad, dia punya motor dan dia tahu aibnya. Kemudian ketika dijual kepada pihak lain, orang lain, misalnya namanya Soleh. Soleh tidak tahu aib motornya Ahmad, tapi Ahmad tahu. Ahmad jelaskan, motor saya aibnya ini remnya kurang pakem, ini lampunya harusnya diganti, sudah mulai redup, ini olinya juga waktunya ganti, sudah tidak bagus lagi kalau dibuat jalan cepat misalnya. Maka kalau Soleh menawar sampai harga bawah dan Ahmad dirugikan dari sisi harga, insya Allah keberkahannya tidak hilang, walaupun dari sisi apa? Nominal harga rugi. Saya beri contoh ya. Sehabis Ahmad jual motornya, padahal dia beli motor itu harganya katakanlah 10 juta, dirawat, tapi masih ada kekurangannya, dia habis sampai 2 jutaan, berarti total pembelian dan perawatan 12 juta. Ditawar oleh Soleh karena banyak kekurangannya 9 juta, diberikan, rugi kan? Rugi 3 juta. Tapi sebenarnya di sisi Allah tidak rugi itu. Kenapa? Karena keberkahannya ada. Ahmad menjelaskan kekurangan motornya. Saya yakin setelah itu diganti rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari motor, dari yang lainnya. Ini yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman yang belantian ya, jual beli motor, jual beli mobil, jual beli apa saja, hewan, sebutkan aibnya. Walaupun harga barang yang kita jual itu anjlok, gara-gara kita jujur menyebutkan aibnya, tidak ada masalah. Nanti Allah akan berikan kepada kita rezeki dari jalan yang lainnya, karena keberkahan ada pada pihak kita. Kalau kita menutupi, kita ingin minimal motor kita itu tadi tidak rugi, pepuk kalau bahasa Jawanya ya, harganya kembali modal, tapi kita hilang keberkahannya karena kita menutupi apa? Aib-aibnya, tidak menjelaskannya.
maka akan rugi dunia akhirat. Bukan hanya rugi dunia, tapi juga rugi dunia akhirat. Kemudian berjamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berjual beli dalam Islam ada tuntunan untuk kita memudahkan urusan orang lain. Jadi pembeli kalau sudah ditawar dan dia sudah memiliki laba dan keuntungan, harga penawaran masih di atas harga dia kulakan, maka sebaiknya langsung diberikan. Ya, diberikan. Jangan mempersulit pembeli. Pembeli juga begitu. Kalau dia sudah merasa penjual sudah menurunkan harganya beberapa kali, mulai ditawar 10 juta sudah diturunkan 9 juta, ditawar lagi 8 juta, diturunkan 8 juta 500 misalkan, maka segera dikasih uang, dibeli. Dan itu anjuran dalam agama, sebagaimana dalam hadis an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, rahimallahu rajulan, semoga Allah merahmati, menyayangi seorang laki-laki. Kenapa dirahmati Allah? Samhan idza ba', dia penuh sikap toleran ketika menjual barangnya, gampang ketika menjual barangnya, tidak alot sebagai penjual. Wa idza ishtara, dan seseorang yang dia memudahkan urusan orang ketika membeli. Makanya saya pernah dengar ya ceramahnya Al-Ustaz Dr. Miranda Adirja LCMA hafizallahu ta'ala. Beliau mengatakan kalau beli kepada orang-orang yang ada di pinggir jalan sebaiknya jangan ditawar, karena untungnya lo berapa. Beli sayuran cuma 5.000, 10.000 di pinggir jalan ditawar. Beli buah paling untungnya 5.000 lah. Misalnya beli buah itu misalnya salah jual 15.000, paling untungnya 5.000 paling banyak. Kata beliau tidak usah ditawar, sebab kita kalau beli ke supermarket atau ke mall tidak pernah ditawar, padahal untungnya berlipat-lipat dibandingkan pedagang-pedagang yang ada di pinggir jalan. Masya Allah, itu bagus sekali. Sejak saat itu saya jarang penawar saya. Padahal saya itu pedagang ya, biasa penawar. Saya itu pedagang, jadi saya biasa jual beli dan saya menawar. Tapi begitu ada isyarat dari Ustaz Firanda itu, kenapa kita bakhil kepada saudara-saudara kita yang berjualan di pinggir-pinggir jalan, di pasar-pasar tradisional, ya? Kenapa ditawar sampai dia tidak punya keuntungan? Jangan sampai. Kita mudahkan pada jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa idza qadha, dan ketika kita menagih, maka harusnya kita bersikap toleransi. Ada orang membawa barang dagangan kita, lalu dia belum bisa melunasinya, hendaknya kita memberikan tenggang waktu untuk dia bisa melunasi barang tersebut. Dan hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya hadis nomor 2076, dan juga disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya Sahihul Jami' hadis nomor 4454. Kemudian berjamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mau memudahkan urusan orang itu, khususnya mereka-mereka pedagang besar atau produsen yang barangnya belum dibayar oleh penjual kecil atau distributor atau agen-agennya, maka kita disuruh untuk memaafkan atau berikan penundaan pembayaran. Karena apa? Karena nanti Allah akan mengampuni dosa kita apabila kita memaafkan saudara kita yang tidak bisa melunasi barang-barangnya atau belum bisa melunasi barangnya. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, kana tajirun yudayinu an-nas, dahulu ada pedagang besar. Tajir itu pebisnis, bukan pedagang kecil, dia pedagang besar. Bisa jadi dia produsen atau dia distributor besar. Dia memberikan hutang barang kepada manusia, kepada orang-orang. Jadi dia menghutangkan barang-barangnya kepada pedagang-pedagang kecil di pasar. Orang ini pedagang besar. Fa idza ra'a mu'siran,
Maka apabila beliau ini, pedagang besar ini, pebisnis ini, melihat ada orang yang kesulitan untuk melunasi barang yang sudah dibawanya, qala li fidyanihi, maka dia kemudian berkata kepada pegawai-pegawainya, pembantu-pembantunya, karyawan-karyawannya, tajawazu anhu, maafkan orang tersebut, kalian lewati saja, jangan ditagih, karena dia belum mampu untuk membayar. Jadi orang ini baik sekali. Setiap karyawan yang mendapati ada yang tidak bisa membayar, dia mengatakan kepada karyawannya atau pegawainya agar tidak menagih berlebihan. Kemudian la'allallaha, pedagang itu mengatakan, semoga Allah an yatajawaz anna, Allah memaafkan dosa-dosa kita. Semoga dengan kita memaafkan pedagang-pedagang kecil itu, Allah maafkan dosa-dosa kita, Allah ampuni dosa-dosa kita. Maka kata Nabi SAW, ini berita dari Nabi SAW, Nabi mengatakan, fatajawazallahu an, maka Allah pun mengampuni dosanya pedagang besar tersebut, pebisnis tersebut. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan dia memaafkan saudaranya yang belum mampu untuk membayar. Ini dari sisi kita ya. Kita kalau misalnya pedagang besar, kita memberikan ya maaf. Tapi dari sisi pedagang kecil, kalau misalnya kita bukan pedagang besar, kita pedagang kecil yang mengambil barang dari pedagang besar atau distributor, kita agen kecil, maka kalau kita sudah punya uang segera dibayar, walaupun harus mengangsur. Misalnya kita ambil barang nilainya misalkan 10 juta kita ambil barang misalkan, lalu kita masih ada laku barang misalnya 100 ribu, 150 ribu, dibayarkan yang sudah laku itu. Sebab kalau kita makan, itu bukan semuanya uang kita, bukan semuanya keuntungan di situ. Di situ ada modal miliknya orang, modalnya yang kita hanya diberi barang cuma-cuma, maksudnya namanya itu dititipi barang, kita tidak perlu modal, yang kita ambil hanya yang halal, hanya keuntungannya saja. Tapi modalnya harus disimpan, nanti dibayarkan kepada pemilik modal yang telah memberikan barangnya kepada kita. Tapi tidak, sekarang ini banyak pedagang-pedagang kecil tidak amanah. Jadi kalau diberi barang, barangnya sudah laku, uangnya semuanya dimakan. Itu nanti akan hilang keberkahannya. Dia akan begitu terus hidupnya, kesulitan terus. Karena apa? Dia punya hutang, itu kan modalnya milik orang, harus dibayarkan kepada orang tersebut. Karena hutang itu nanti akan ditagih pada Allah hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian berjamaah rahmat Allah Ta'ala, ketika berjual beli, kita tidak boleh melakukan penipuan atau pengkhianatan. Sebagaimana dalam hadis Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati birajulin, seseorang, yabi'u ta'aman, yang mana orang itu menjual makanan. Jadi penjual makanan ini, fa'adkhala yadahu fi, maka begitu Rasulullah melihat ada ketidakjujuran, Rasul memasukkan tangannya di makanan itu, jadi dimasukkan ke dalam. Fa'idha huwa maghsyusun, ternyata makanan itu makanan yang sudah bercampur antara makanan yang layak untuk dijual dan dikonsumsi dengan makanan yang tidak layak. Tapi yang tidak layak taruh di bawah, tidak kelihatan. Biasanya begitu. Kalau di pasar sayur, dulu saya pernah berdagang di pasar sayur, pasar besar Pare, itu namanya dihelmi, ditutupi. Jadi yang buruk ditaruh bawah, yang atas yang bagus-bagus. Maka kemudian Nabi bersabda melihat hal itu, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man ghash, tidak termasuk golongan kami orang yang menipu. Jadi orang yang berkhianat, menipu saudaranya, tidak termasuk golongan kami. Jangan menipu. Dalam berjual beli jangan menipu. Karena nanti orang tidak akan datang lagi di situ. Ada orang mau ditipu berkali-kali pada jemaah? Ada tidak?
Ada orang mau ditipu berkali-kali. Kita bisa menipu orang itu satu kali. Ini nanti orang akan mencap kita sudah penipu. Kita tipu orang lain B, orang kedua, dia mencap kita penipu. Akhirnya orang sudah tahu ini penipu, jangan beli ke dia, mati dia. Jual belinya akan apa? Mati. Tidak ada orang yang mau beli. Tapi kalau kita jujur, maka Allah akan memberkahi usaha kita, bisnis kita, perniagaan kita, jual beli kita. Sekarang ini mulai agak ada tren. Banyak pedagang online sekarang terkena imbasnya dari penipu-penipu online. Jadi jual beli online itu loh. Baik COD itu bisa menipu loh. Apalagi bukan COD, kirim duit dulu, barangnya tidak dikirim. Berapa waktu yang lalu ya, saya melalui seseorang beli buku kepada seseorang, beli kitab buku-buku, tidak dikirim, duitnya sudah saya kirim, saya transfer. Bukunya sampai detik ini belum sampai ke alamat saya. Ya saya khusnudon, mungkin bukunya belum datang, oh mungkin salah alamat mengirimnya. Tapi tidak ada kata-kata apapun kepada kita. Bahkan biasanya WA-nya diblokir ya. COD itu bisa menipu. Ibu saya pernah tertipu. Jadi beli jilbab, ibu saya kan besar seperti saya, gemuk gitu. Lebih gemuk ibu saya daripada saya. Beli jilbab ukuran apa jumbo, yang dikirim jilbab itu hanya cukup dipakai oleh anak saya. Untungnya ada anak saya masih SD, diberikan kepada cucunya oleh ibu saya. Jadi dikirim jilbab anak SD kelas 1, anak TK. Padahal itu COD. Kenapa? Karena COD sendiri kurirnya itu melarang untuk dibuka di depannya, harus dibayar dulu. Kurirnya minggat, pergi, baru apa? Boleh dibuka. Nah, untuk gila. Itu makanya sekarang ini jual beli online juga sepi kan? Terkena imbasnya. Pertama imbas ekonomi lagi down, turun. Kemudian imbas dari banyaknya penipu, kasihan yang jujur. Tapi kalau saya, antum yang pedagang, teruskan jual beli online, terus promosi. Mudah-mudahan kita yang bisa apa? Meningkat. Kenapa? Nanti sampaikan begini, sudah barangnya saya kirim dulu, bayarnya belakangan. Kalau sudah panjenengan puas, bayar. Kalau tidak puas, kirim kembali ke kami. Nanti yang nanggung pengiriman saya, misalnya gitu. Coba begitu. Nanti lama-lama akan beralih ya, yang menguasai dunia pasar baik offline maupun online orang-orang beriman yang jujur. Harus demikian, kita berani berkorban dulu, merugi dulu tidak apa-apa. Tapi nanti kita akan menguasai pasar online maupun offline. Kenapa? Karena orang-orang jujur lah yang akan dicari. Tapi para penipu, para pembohong, ya, itu akan, para pendusta akan ditinggalkan oleh para pembeli cepat atau lambat. Para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Saya pernah berjemaah makan di sebuah rumah makan. Saya tidak mau menyebutkan di kota mana. Saya itu kan setiap hari mobilisasi saya itu keluar kota. Iya, ke Mojokerto, ya kemana, ke Ngantak, ke Kediri, ke Tulungagung, ke Ngatilui, ke Nganjuk, dan seterusnya, ke Tosono, Jawa Timur Anda. Saya pernah makan. Masya Allah tabarakallah, pedagangnya jujur. Dia bilang ini ikan sekian, nasi misalnya satu bakul sekian. Bahkan ketika kami makan nasinya mulai habis, dia menawarkan, saya tambah lagi pak nasinya, tidak usah bayar katanya. Akhirnya saya kembali lagi ke situ. Kenapa? Oh, bisa nambah nasi tanpa bayar. Yang dibayar hanya yang pertama, hitungan pertama saja. Yang kedua tanpa bayar. Tapi di dekat itu saya pernah coba-coba di warung yang berbeda. Jaraknya hanya beberapa meter. Saya pengen nyoba, ayo coba ke sana. Akhirnya nyoba. Kami bertiga ketika itu. Perjalanan mau ke satu kota, belum sampai kita makan dulu. 3 orang kena 160.000. Biasanya makan hanya 20.000 plus minumnya. Ini makan satu orang kena 60.000. Jelas ini di apa? Kita namanya apa? Ya, jadikan target ini. Akhirnya apa? Saya tidak kembali lagi ke situ. Saya mau kembali lagi. Makan 3 orang yang biasanya 20.000 plus es tehnya atau es jeruknya, itu dimintai 3 orang 160.000. Padahal yang satu tidak makan waktu itu, hanya ngopi. Masya Allah. Akhirnya kami tidak kembali lagi. Lihat, ketidakjujuran menutup pintu rezekinya. Maka sering saya sampaikan di mana-mana, jujur, jangan bohong.
Jangan bohong. Walaupun jujur itu berat, kadang-kadang menyakitkan. Tapi kata orang-orang Jawa dulu, mbah-mbah kita, jujur itu mujur, jujur itu membawa keberuntungan. Bukan ajur ya, jujur bukan ajur, jujur itu mujur. Kamu bohong, sekarang kamu bisa membohongi seseorang, besok ketahuan kebohongan itu akan terbuka. Orang akan cerita, oh si Fulan bohong, si Fulan bohong. Seperti itu. Bahkan saya tuh pernah ya mendapati kebohongan seorang itu dari istrinya sendiri. Ada seorang laki-laki membohongi saya dapati dari istrinya. Ada perempuan membohongi saya dapati dari suaminya sendiri yang bilang itu membohong. Yang cerita suaminya sendiri. Dan ada seorang bapak bohong kepada saya yang cerita anaknya sendiri. Anaknya mungkin pernah dibohongi juga. Akhirnya anaknya cerita kepada saya. Akhirnya sudah saya cap membohong. Saya tidak begitu percaya. Jadi makanya hati-hati pada jemaah. Ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika berjual beli, di antara tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu keluarnya untuk berdagang sebaiknya pagi hari. Kalau memang dagangannya layak dijajakan di pagi hari. Ya. Kenapa? Karena ada hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam anjuran untuk berpagi-pagi di dalam mencari rezeki. An Sakhr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Sakhr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ini doanya Nabi kepada orang-orang yang mulai berbisnis, berniaga, berjual beli, cari nafkah, berangkatnya pagi-pagi tidak malas. Didoakan apa oleh Nabi? Keberkahan. Allahumma ya Allah, barik, karuniakanlah keberkahan li ummati kepada umatku fi bukuriha, di pagi-pagi harinya. Makanya di dalam kitab At-Ta'lim Al-Muta'ala, Ta'lim Muta'alim, dalam kitab Ta'lim Al-Muta'allim itu disebutkan makruh untuk tidur sesudah subuh dan sesudah asar. Sesudah subuh kenapa? Karena keberkahan itu turunnya sudah subuh. Kalau kita lelah sekali, tunggu dulu sampai terbitnya matahari atau agak siang sedikit. Kecuali memang kita butuh istirahat 1-2 jam, kemudian kita akan pergi pagi misalnya jam 6, jam 7, kita istirahat sebentar setelah sholat subuh, tidak ada masalah. Tetapi kalau kita hanya tidur saja, maka itu dimakruhkan dalam agama. Karena itu menyebabkan apa? Pertama, menyebabkan otak kita menjadi tumpul. Kalau dalam kitab Ta'lim Al-Muta'alim. Kemudian kalau dalam hadis ini menyebabkan keberkahan tidak turun kepada kita. Menyebabkan keberkahan tidak turun kepada kita. Padahal sebenarnya kalau kita keluar pagi-pagi itu nikmat itu ya. Keluar pagi-pagi hari itu nikmat. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau mau masuk pasar, disunahkan untuk berdoa. Saya bacakan hadisnya ya. Doa masuk pasar. An Salim bin Abdullah bin Umar, An Salim ibni Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhum, dari Salim putranya Abdullah bin Umar. Dari Salim ini cucunya Umar bin Al-Khattab. An abihi, dari Umar, dari Abdullah bin Umar. An jaddihi, dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh cucunya, ya, meriwayatkan dari anaknya Umar. Anaknya Umar meriwayatkan, putranya Umar meriwayatkan dari Umar sendiri radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, siapa yang mengucapkan doa hina yadkhulus suq, ketika dia masuk pasar. Hina yadkhulus suqa, ketika dia masuk pasar. Apa doanya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khairu kulluhu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya ulangi ya doanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khairu kulluhu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya terjemahkan.
Jadi masuk pasar ini doanya. Kalau belum hafal nanti dicari di internet, ditulis dulu. Setiap mau masuk pasar dibaca. La ilaha illallah, apa artinya? Tidak ada ilah sembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Wahdahu la syarikalah. Allah semata yang tidak ada sekutu baginya. Lahul hamdu, lahul mulku wa lahul hamdu. Hanya milik Allah segala kerajaan dan kekuasaan, dan hanya miliknya segala pujian. Yuhyi wa yumit. Allah yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Siapa yang maha menghidupkan? Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang maha mematikan? Allah juga subhanahu wa ta'ala. Saya punya kiai, sudah meninggal beberapa tahun yang lalu beliau. Itu Kiai Haji Ahmad Suwito namanya. Beliau itu asalnya dari Yogyakarta, orang Jogja, bahasanya halus. Beliau menguasai bahasa Arab, bahasa Inggris, Belanda, dan Jepang. Kiai saya di Pare, jadi bisa pergi ke Pare. Di Pare itu ada kiai menguasai 8 bahasa, sudah meninggal juga. 8 bahasa, sampai bahasa Urdu, bahasa Pakistan bisa. Di Pare itu banyak gudang orang-orang menguasai banyak bahasa. Jadi kalau di Pare itu menguasai 2 bahasa sudah biasa, bahasa Arab, bahasa Inggris sudah biasa. Banyak pusat-pusat dai-dai menguasai bahasa Arab dan Inggris. Nah, kiai saya ini suatu hari kalau tidak duhur, asar saya lupa, pergi ke masjid. Pergi ke masjid pakai tekan itu tongkatnya, nyebrang. Ya, beliau pergi ke masjidnya kakek saya karena sama-sama kiai temannya. Pergi, beliau berjamaah. Karena sudah tua, beliau sudah tidak mengimami lagi karena sudah tidak kuat. Terus di jalan itu tiba-tiba ada motor anak muda itu ugal-ugalan, hampir tertabrak. Yang aneh, orang-orang di sekitar itu cerita saya tidak lihat sendiri kejadian. Motor itu tiba-tiba mau nabrak itu oleng sendiri dan jatuh sendiri. Mungkin dilindungi Allah, wallahu alam, kita tidak tahu. Mungkin beliau ketika keluar rumah berdoa bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Jadi tidak nabrak beliau. Terus setelah itu beliau itu diuji oleh Allah sakit. Beliau gemuk seperti saya begini, ketika usia hampir mendekati 80-an tahun itu sakit beliau. Dan sempat tidak sadar beberapa hari. Lalu kemudian dokter sudah seperti angkat tangan. Angkat tangan artinya apa? Oh, ini tinggal menunggu waktu wafatnya saja. Ternyata apa? Sehat kembali, bisa ke masjid lagi. Sudah sempat koma, tidak sadar beberapa hari. Karena yang memberi hidup dan mati siapa? Allah subhanahu wa ta'ala, bukan manusia. Dokter hanya bisa mencap orang ini mau mati, orang ini bisa sehat, tapi semuanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dokter itu hanya bisa mendiagnosa saja, hanya bisa memberikan obat, meresepkan obat. Tapi kesembuhan datangnya bukan dari dokter, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah asy-syafi, Allah lah yang maha menyembuhkan. La syifaa illa syifauka. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang dari Engkau ya Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah itu yang maha menyembuhkan, menghidupkan, mematikan. Wa huwa hayyun, dan Allah itu maha hidup. La yamut, tidak akan Allah itu mati. Biyadihil khairu kulluhu, di tangan Allah kebaikan semuanya. Makanya mintalah kebaikan-kebaikan kepada Allah, khususnya di bulan Ramadan gini, bapak-bapak dan ibu-ibunya. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena di tangan Allah itu kebaikan semuanya. Minta rezeki. Panjenengan sekarang mau hari raya belum punya uang, minta kepada Allah rezeki itu. Minta, perbanyak istighfar. Nanti baca ya dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Sering saya bacakan ini dalam surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Allah berfirman, faqul tastaghfiru rabbakum. Aku berkata, kata Nuh kepada kaumnya, istaghfiru, mohonlah kalian ampunan rabbakum kepada sesembahan kalian, itu Allah. Jadi Nuh menyuruh kaumnya untuk beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia Allah zat yang maha banyak mengampuni dosa-dosa hambanya. Kalau kalian mau meminta ampun, apa pahalanya? Yursilis samaa alaikum midrara, Allah akan turunkan, kirimkan hujan kepada kalian dengan hujan deras yang tidak mendatangkan banjir. Ini pertama, hujan itu adalah banyaknya istighfar kita.
Dengan kita banyak beristighfar, hujan diturunkan oleh Allah Ta'ala. Dan hujan itu membawa berkah kepada petani dan kepada buminya Allah. Bumi tidak menjadi gersang, kemudian sumber-sumber air tidak surut, ya. Itu dengan adanya hujan. Kemudian yang kedua, wa yumdidkum bi amwal. Allah akan karuniakan kepada kalian harta benda. Maka kalau kita kesulitan ekonomi, perbanyak istighfar. Tapi harus ikhlas. Bukan sebatas di lukisan, harus ikhlas istighfarnya. Betul-betul ketika dia mengatakan astaghfirullah, aku mohon ampunan kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepadanya. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Perbanyak. Jangan banyak ngomong yang tidak ada faedahnya, apalagi ghibah, apalagi mencela orang, apalagi menuduh orang. Jangan. Kemudian wa banin, dan aku akan karuniakan kepada kalian anak-anak keturunan. Jadi yursilis sama alaikum bidrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Aku akan jadikan, dia Allah akan menjadikan untuk kalian, kata Allah, Allah akan menjadikan untuk kalian kebun-kebun, dan Allah akan jadikan untuk kalian sungai-sungai yang mengairi kebun-kebun kalian. Maka perbanyak istighfar. Dan pernah suatu hari di masa seorang tabi'in, yaitu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, tabi'in Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, datang 4 orang. Yang satu mengeluhkan belum punya anak, yang satu mengeluhkan rezekinya sempit, yang satu mengeluhkan tidak turun hujan di negerinya atau di tempat kelahirannya, di kampungnya. Yang satu mengeluhkan sungai-sungai tidak mengairi, tidak bisa mengeluarkan airnya, tidak ada air di sungai. Maka kesemuanya disuruh beristighfar oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Maka masuk pasar itu doanya. Kemudian diakhiri wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal ya insyaallah ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khairu kulluhu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nanti lafadznya bisa dicari di internet, dihafalkan. Maka kata Nabi SAW, kataballahu lahu, Allah akan tetapkan untuknya, tuliskan untuknya alfi hasanah, 1.000.000 kebaikan. Banyak kan? Kalau kita baca ketika masuk pasar, walaupun membacanya yang sekali, dituliskan untuknya 1.000.000 kebaikan. Wa maha anhu, dan Allah hapuskan darinya alfi sayyi'ah, 1.000.000 kejelekan. Wa bana lahu baitan fil jannah, dan Allah bangunkan untuknya sebuah istana rumah di surga. Dari sini hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, hadis nomor 2235, dan dari sini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Sunan Ibnu Majah. Kemudian saya ringkas ya, karena waktu. Beberapa jual beli yang dilarang adalah, yang pertama, Bapak dan Ibu, adalah bai'ul gharar, jual beli yang ada unsur ketidakjelasannya. Makanya dalam berjual beli itu sebaiknya barangnya ada di depan yang mau ditransaksikan. Kalau tidak, dikirim contoh kalau tempatnya jauh, atau minimal dikirim apa, foto-fotonya. Tapi yang dijual harus sesuai dengan speknya. Kalau bapak-bapak misalnya menjual bakso ya, sebaiknya foto mangkok dan baksonya itu foto asli. Jadi dengan apa, keracik bakso, kemudian difoto baru kita kirim. Jangan foto ngambil dari internet, nanti orang nggak sama. Ya, jangan ambil dari internet, sebaiknya gitu. Ya, kecuali sampai tulis sih foto hanya sebagai penghias, ya, itu lain lagi. Faktanya ada pada mangkok misalnya. Tapi jangan sampai seperti itu, sebaiknya ya fotonya. Atau misalnya kita mau menjual motor kita, jangan ngambil foto dari internet yang masih mulus motornya, ternyata motor kita bobrok. Ya foto motor kita yang asli, difoto apa adanya motornya. Dan itu pada jemaah salah satu bentuk kejujuran kita kepada pembeli. Jadi tidak boleh jual beli yang gharar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, larangannya
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an bai'il hasah, dari berjual beli dengan sistem hasah. Hasah itu begini. Jadi dulu orang-orang jahiliyah kalau menjual tanahnya itu dia melemparkan batu, lalu dilempar. Saya jual tanah saya sampai batu ini jatuh ke tempatnya, lempar sampai di situ. Tidak boleh seperti ini. Ya kalau lemparannya panjang, yang untung membeli. Kalau lemparannya pendek, yang untung apa? Penjual. Dia jual tanahnya dengan harga tinggi tapi dilemparkan pendek, ya. Ada yang kedua, ketika jual beli baju mereka. Jadi mereka menyuruh, jadi penjual menyuruh pembeli melemparkan batu. Kalau kena baju itu berarti baju itu yang dijual. Tidak boleh. Baju yang mau dibeli itu silahkan dilihat, kalau perlu dicoba. Ada satu toko bagus, silahkan dicoba, semuanya boleh dicoba kecuali kaos. Kenapa kaos tidak boleh dicoba? Molor, Pak. Kaos itu bisa molor. Dan kaos itu seandainya kita plekkan, kita paskan di baju, di badan kita pas, insya Allah cukup itu. Tapi kalau baju belum tentu pas, ya harus dicoba dulu. Jadi kalau kaos tidak boleh dicoba, itu nggak apa-apa, tidak ada masalah, diperbolehkan dalam Islam. Karena kaos nanti bisa molor, melar, ya. Kalau baju silakan dicoba dulu. Jangan membeli sesuatu yang kita belum ketahui speknya, ciri-cirinya. Bisa jadi kekecilan, bisa menjadi kebesaran untuk kita pakai. Maka tidak boleh kita berjual beli dengan sistem melemparkan batu. Wa an bai'il gharar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli al-gharar yang ada unsur ketidakjelasannya. Contohnya apa? Di sini dengarkan ya. Dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi. Qala Al-Imam An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi. Kenal namanya para jamaah? Kita selalu mengaku pengikutnya Imam Syafi'i, tapi kita tidak kenal ulama-ulama mazhab Syafi'i. Namanya Yahya bin Syaraf bin Murri An-Nawawi. Lengkapnya Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Murri An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Imam An-Nawawi, beliau mengatakan rahimahullah taala fi Sarhi Muslim, di dalam kitab Sarah Muslim, wa amman nahyu an bai'il gharar, adapun larangan dari Nabi dari berjual beli yang ada unsur ketidakjelasannya, ada unsur kesamarannya, bahwa aslun azimun, maka ini merupakan pokok atau prinsip yang agung, min usuli kitabil buyu', dari prinsip-prinsip atau pokok-pokok kitab yang membahas tentang macam-macam jual beli. Walihada qaddamahu Muslim, oleh karena itulah Imam Muslim mendahulukan kitab jual beli. Wa yadkhulu fihi, dan masuk di dalam pembahasan tersebut masailu katsiratun, permasalahan-permasalahan yang banyak, ghairu munhasarah, yang tidak bisa, atau ghairu munhasirah, yang tidak bisa dibatasi jumlahnya. Kabail abiki, seperti jual beli al-abik. Al-abik itu apa? Budak yang kabur. Jadi budak yang kabur tidak bisa dijual. Sama dengan begini, saya jual burung dara saya yang sedang terbang, tidak bisa. Ya kalau kembali, ya. Jadi burung dara yang sudah dikurung, ya baru bisa dijual. Wong burung dara itu ya dikurung ya. Kalau panjenengan langsung bawa ke rumah, lalu tidak dikurung dulu beberapa hari, langsung dilepas di sangkar yang kita buat sangkar, itu kembali ke rumah pemiliknya. Apalagi burung dara pos itu ribuan kilo. Saya pernah beli burung dara pos, kembali ke rumah yang punya itu, beli kembali itu. Dia apal, maka harus dikurung dulu. Bahkan sebagian pembeli itu, ini bulunya yang saya beli dipotong dulu, dipotong dengan gunting, dirapikan. Dia tidak bisa terbang jauh-jauh, nanti bulunya akan berganti dah. Nah, dia sudah jadi rumah kita, di rumah kita. Sebab kalau tidak begitu kembali itu. Makanya kalau beli burung dara itu yang masih piye, jangan yang sudah bisa terbang, ya. Kalau tidak lama dikurung di tempat kita, dikandangkan dulu, dia akan kembali ke pemiliknya. Nah, tidak boleh menjual burung yang masih ada di pohon, ya. Saya jual ayam saya kemana? Sekarang lagi di halaman tetangga, tidak bisa, tangkap dulu.
ayamnya, tangkap dulu baru dijual. Jadi tidak boleh, karena belum tentu dia kembali, bisa jadi diambil maling dia, ya, tidak boleh seperti itu. Atau di beberapa daerah itu kambing itu dibiarkan liar, jadi dikembalakan di padang yang luas, maka harus ditangkap dulu kambingnya, dibawa dulu ke rumah, baru ditransaksikan jual beli. Jadi budak yang kabur tidak boleh diperjualbelikan. Wal ma'dum, sesuatu yang tidak ada. Wal majhul, sesuatu yang belum jelas, juga tidak boleh diperjualbelikan. Wa ma la yaqdiru ala taslimihi, dan apa saja yang tidak bisa diterima. Jadi barang yang belum bisa diterima. Wa ma lam yatimma milkul ba'i ali, dan sesuatu yang kepemilikan dari penjual belum sempurna. Jadi misalnya begini, ya ini jual beli yang sering terjadi. Ini tidak boleh sebenarnya. Barang ini masih cicilan, masih belum lunas, itu tidak boleh dialih tangankan kepada orang lain sebenarnya. Lunasi dulu baru dijual. Sebab kalau dijual ya, ke orang lain tidak mau melunasi, ya kan? Dan orang yang ini nanti kalau pembeli pertamanya tidak melunasi, maka pemilik sepeda motor yang belum lunas itu akan mencari sepeda motor yang ketemu ditagih itu, padahal dia sudah bayar lunas motornya kontan. Makanya harus jelas berjamaah rahmatullah ta'ala. Kalau kita beli motor yang belum lunas, datangkan pemilik motor yang pertama. Jadi 3 orang datang, pemilik motor, orang yang mau kita beli motornya yang belum lunas dari pemilik pertamanya, ya toh? Kemudian kita bayar ke sini, suruh dia bayar melunasi ke sini di depan kita. Kalau tidak, alamat Pak, kita yang ditagih nanti. Karena motor ada di pihak kita, jelas ya. Nah, dalam Islam tidak boleh menjual sesuatu yang belum sempurna kepemilikannya. Jadi ternyata betul Pak, bahaya. Yang rugi adalah pembeli terakhir nanti. Karena barangnya di dia, polisi akan menangkap dia, mengambil barangnya. Kenapa? Karena barangnya di dia. Ya. Yang ini kabur Pak, uangnya sudah dibawa pergi. Maka tidak boleh ya. Kemudian wa bai'is samaki fil ma'il katsir, menjual ikan yang masih ada dalam kolam air yang banyak. Jadi yang bagus kalau kita berjual beli ikan, jangan menaksir. Yang bagus ikannya diambil dulu, diserok, ya, dijaring ya. Baru kemudian dijual, apakah per biji, per ekor, ataukah per kilo, di kilo. Jelas ini pada jemaah. Tidak boleh menjual ikan yang masih ada dalam air yang banyak. Kemudian wallabani bid-dor'i, dan tidak boleh menjual susu yang masih ada dalam ambingnya, kantong susunya. Harus diperah dulu baru dijual. Karena belum tentu kantong susu besar isinya banyak. Belum tentu itu. Jelas ya? Jadi harus diperah dulu baru kemudian dijual susunya. Wa bai'il hamli fil batni, dan tidak boleh menjual kehamilan yang ada dalam perut, tidak boleh. Menjual kehamilan yang masih ada dalam perut. Kalau pesan boleh, pesan. Bisa dipahami? Pesan. Misalnya begini, saya butuh misalkan kambing. Kambingnya si Fulan, Ahmad misalnya, bagus kambing. Dia sedang bunting kambingnya, hamil. 1 bulan lagi melahirkan. Saya pesan, nanti anaknya saya beli. Kapan transaksinya? Kalau sudah beranak. Bukan ketika pesan, tidak boleh. Kalau sudah beranak, karena belum tentu anaknya sesuai dengan induknya. Kadang induknya bagus, jantannya bagus, anaknya tidak bagus. Turun siapa? Kakeknya. Jadi kadang-kadang begitu. Anaknya turun apa? Kakeknya. Kambingnya kecil ya. Makanya kadang-kadang anak kita, kenapa bapaknya tinggi, anaknya kecil? Karena turun apa? Kakeknya. Paham tidak? Ada bapaknya kecil, anaknya besar. Jangan dituduh istri kita, turun kakeknya. Jadi kakeknya dulu tinggi, ya toh? Kita pendek, anak kita tinggi-tinggi. Tidak boleh dituduh gitu, ya, istri kita ini. Dulu di zaman Nabi pernah ada sahabat yang menuduh istrinya, ya Rasulullah, kenapa saya putih, istri saya putih, anak saya kok coklat dan hitam? Maka Rasulullah mengajak melihat apa? Unta-unta itu yang merah dari mana itu? Kok merah sendiri? Oh, itu naza'ahul irq, itu dari keturunannya dulu, mungkin ada yang merah. Lah, demikian juga anak kamu. Dulu kakeknya ada yang hitam. Neneknya juga ada yang hitam, makanya lahir seperti itu. Jadi jangan di ini Pak. Kan kadang-kadang bapak ibu coklat pun apa?
atau kuning langsat, anaknya putih-putih, itu mungkin dari kakek neneknya dahulu, ya, yang dahulu, buyut-buyutnya dulu, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Ada sebagian ikhwan itu persis orang Arab, padahal bapak ibunya Jawa. Mungkin dulu kakek-kakeknya ada apa? Sulalah orang Arabnya. Jadi menurut ke dia, persis Pak, kayak orang Arab Yaman, padahal dia bukan keturunan Arab. Ya. Ada lagi bapak ibunya Jawa, tapi kok anaknya sipit-sipit semuanya. Mungkin dulu kakek neneknya ada Chinese-nya, ya, keturunannya seperti itu. Kembali turun kepada anak cucunya. Maka tidak boleh berjual beli, ya, sesuatu yang masih ada dalam perut, dilarang, ya, berjual. Kemudian wa bai'i ba'dis subrati mubhaman, dan tidak boleh menjual, ya, sesuatu yang masih ada di dalam kantong yang tidak jelas. Makanya kalau di istilah kita tidak boleh menjual kucing dalam apa? Karung. Ya, harus diperlihatkan yang mau dijual. Toib. Dan yang lain-lain disebutkan banyak sekali yang tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian juga berjamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh lagi adalah asbul fahl, menjual spermanya pejantan, itu tidak boleh. Jadi misalnya kita punya betina, ingin anak-anak betina dari kambing kita atau sapi kita itu bagus-bagus sebagaimana pejantan milik teman kita, tidak boleh diperjualbelikan spermanya. Jadi kalau ingin, ya sudah, suruh ngawinkan aja, titipkan betina kita di kandangnya pejantan itu biar dikawini. Nanti kalau punya anak, sampai mau ngasih hadiah silakan, tapi tidak boleh waktu dikawinkan itu dikasih duit, tidak boleh. Tidak boleh itu, para jemaah. Ya rahmatullah ta'ala. Sperma pejantan tidak boleh diperjualbelikan. Hadis Nabi SAW. Tapi nanti kalau sudah hamil, bunting, ya, kambingnya atau sapinya, lalu lahir anaknya seperti pejantannya tetangga kita yang kita pinjam pejantannya itu, lalu kita mau ngasih hadiah karena anaknya laku banyak, silahkan. Tapi tidak boleh kita perjualbelikan. Mana hadisnya? Ani bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an asfil fahli. Nabi melarang an asbil fahli, dari menjual maninya pejantan. Jadi maninya pejantan itu tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh dihargai, para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi, ya, karena waktu. Tentu membahas fikih jual beli tidak bisa satu hari, tapi saya bacakan poin-poinnya. Yang tidak boleh lagi diperjualbelikan adalah bai'u ma laisa indahu, tidak boleh menjual sesuatu yang bukan miliknya. Jadi miliknya bapaknya dijual, motor bapaknya dijual, ya. Sepatu ayahnya dijual, ayam ibunya dijual, tidak boleh. Jadi menjual sesuatu yang bukan miliknya, walaupun nanti uangnya diberikan pada ayah kita, tidak boleh itu, ya. Menjual sesuatu yang bukan milik kita. Termasuk begini, saya beri contoh di masyarakat yang sering, ya. Saya mau menjual mobil saya. Ada teman saya mendengar, dia dengar dari orang lain, oh Gus Zus mau jual mobilnya. Harus tanya saya dulu, tidak boleh tiba-tiba dia jual ke orang lain tanpa sepengetahuan saya. Kalau tanya saya lebih dahulu, lalu saya mengatakan, ya bantu dijual, tolong bantu dijual mobil saya, nanti saya kasih persentase dari hasil penjualannya. Maka boleh dia sebagai apa? Maklarnya, agen saya, dia wakil saya untuk menjual mobil saya. Tapi kalau tidak boleh menjual barang milik orang lain. Kemudian wa bai'ul mabi'i qabla qabdihi, menjual barang yang diperjualbelikan sebelum diterima, sebelum dipegang. Jadi misalnya barang, kita pesan barang COD, lalu kita jual kepada teman kita, tunggu datang barangnya dulu ke tempat kita, dan kita sudah lihat speknya baru kita jual. Jadi kita tidak boleh menerima uangnya dia padahal barangnya belum datang. Tidak boleh, para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Jadi menjual barang yang belum diterima. Sebagian ulama memperbolehkan kalau dengan catatan, ya, sudah biasa jual beli dengan cara begitu, dan biasanya memang pengirimannya itu tepat waktu. Hanya misalnya saya butuh uang segera, maka malam ini saya jual, padahal barangnya baru datang besok. Dia si B percaya dengan saya, sudah biasa saya jual beli dengan cara demikian. Kalau seperti itu sebagian ulama membolehkan.
Tapi kalau baru berjual beli jangan coba-coba menjual sesuatu yang belum kita terima. Tunggu sampai betul-betul kita terima. Kadang-kadang apa? Sudah kita terima, barangnya tidak sesuai, atau tidak kita terima, tidak dikirim oleh produsennya. Maka tunggu sampai barangnya ada, baru kita perjualbelikan. Kemudian jual beli yang dilarang lagi adalah al-bai'u ala bai'i akhi, menjual di atas penjualan saudaranya. Jadi kalau ada orang transaksi, tidak boleh kita menawarkan barang kita, tunggu sampai dia menyelesaikan transaksinya. Bagaimana kalau terjadi transaksi, orang itu jadi beli, misalnya si A jadi beli kepada si B, tidak ada masalah. Si A diajak ke sini, mas, ayo ke toko saya, coba lihat barang saya lebih bagus, lebih murah. Bisa jadi dia beli lagi, gak usah khawatir. Gak usah khawatir rezeki dari Allah ya, tidak usah khawatir. Jadi tidak usah kita nyelonong, mas, ke toko saya aja, itu mahal orang itu. Jangan, biarkan dia bertransaksi dengan sana. Jadi tidak jadi bukan urusan, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi terjadi itu di pasar, karena saya biasa di pasar, teman-teman. Demikian yang bisa disampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah akan kita lanjutkan pertemuan-pertemuan yang akan datang. Akhirul kalam, nasrun minallah wa fathun qarib, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, fastabiqul khairat, ihdinas siratal mustaqim, nun wal qalami wa ma yasturun, albiru liman ittaqa wa basyiril mu'minin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.